semuanya, selamat sore teman-teman dan guru pengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Dina Alvanalia, saya dari kelas 10 MPLB 1, nomor absen 11. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah reaksi video yang linier dengan tema presentasi kita kemarin, yaitu perwujudan gotong royong dalam ekonomi Pancasila. Di video ini, saya tidak hanya akan memberikan reaksi, tetapi juga analisis mendalam pandangan setuju atau tidak setuju beserta alasannya, serta sedikit kritikan membangun. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lihat videonya. Menyimak cerita di Desa Makmur. Saudara-saudara, kita sudah lama merencanakan pembangunan koperasi desa ini. Dengan koperasi kita bisa memanfaatkan hasil panen lebih baik dan membantu usaha kecil. Tapi koperasi ini hanya bisa berhasil jika kita semua mau bergotong royong. Pak, saya setuju, tapi masalahnya kita butuh dana besar untuk memulainya. Dari mana kita dapatkan uangnya? Saya memiliki usulan. Bagaimana kalau kita memanfaatkan sumber daya yang ada dulu? Misalnya, para petani bisa menyumbangkan sebagian hasil panennya. Dan kita yang muda-muda bisa membantu membuat produk olahan. Ide yang bagus, Ande. Saya juga dan ibu-ibu memiliki ide juga. Saya dan ibu-ibu bisa membuat kerajinan tangan dari limbah daur ulang. Kita jual hasilnya untuk modal koperasi. Luar biasa ide tersebut, itu baru smart gotong royong. Mari kita mulai dari hal kecil dulu. Terima kasih semuanya. Saya tidak menyangka pekerjaan saya lebih ringan dan cepat selesai kalau kita bekerja sama. Tidak usah sungkan, Pak. Kalau koperasi berhasil, semua warga desa juga akan merasakan manfaatnya. Betul, hasil panen nanti kita jual dan lalu kita olah seperti keripik atau sirup. Ide yang bagus. Sebulan kemudian, koperasi di Desa Makmur resmi dibuka. Saudara-saudara, ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Koperasi Desa Makmur resmi berdiri dari hasil gotong royong. Jangan lupa ya, gotong royong ini harus tetap kita jaga. Dengan gotong royong, desa kita semakin kuat dan sejahtera. Hidup gotong royong, hidup Desa Makmur. Pesan moral yang dapat kita ambil, gotong royong adalah salah satu nilai Pancasila dan kunci utama untuk membangun kesejahteraan dan kebersamaan. Cerita sudah tamat. Berikut adalah reaksi, analisis, serta ulasan mendalam mengenai video animasi bertajuk Contoh Gotong Royong dalam Ekonomi Pancasila, cerita Desa Makmur secara jelas dan rinci. Yang pertama, reaksi terhadap perwujudan gotong royong dalam ekonomi Pancasila. Video ini menyajikan miniatur yang sangat pas mengenai bagaimana konsep dasar ekonomi Pancasila, khususnya asas kekeluargaan dan usaha bersama yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 dihidupkan di tingkat akar rumput. Perwujudan gotong royong ekonomi dalam video tersebut digambarkan lewat 3 pilar aksi. Yang pertama, koperasi sebagai wadah bersama. Warga Desa Makmur sepakat mendirikan koperasi bukan demi mencari keuntungan pribadi terbesar, melainkan untuk memperkuat usaha kecil dan kesejahteraan kolektif. Koperasi di sini bertindak sebagai alat pembebasan ekonomi warga dari ketergantungan pihak luar. Yang kedua, sinergi sumber daya lokal. Ketika terbentur masalah modal awal berupa uang, warga tidak menyerah atau langsung mencari pinjaman yang memberatkan. Mereka melakukan substitusi modal dengan keahlian dan aset yang dimiliki. Misalnya, petani menyumbangkan sebagian hasil panen. Para pemuda bergerak di bidang pengolahan pasca panen, dan kelompok ibu-ibu menyumbang kerajinan tangan yang dijual.
Yang ketiga, penciptaan nilai tambah. Gotong royong tidak berhenti pada aspek sosial kumpul-kumpul, tetapi menghasilkan output ekonomi real. Hasil panen mentah diolah bersama menjadi produk bernilai jual lebih tinggi seperti keripik dan sirup. Dalam video ini, saya sangat setuju dengan gagasan ekonomi yang disampaikan dalam video ini. Alasannya, kenapa kok setuju? Karena yang pertama, membangun kemandirian berdikari. Pola gotong royong ini memutus rantai ketergantungan desa terhadap tengkulak atau investor agresif. Ketika warga menguasai faktor produksi dan pengelolaannya sendiri, kedaulatan ekonomi desa akan tercipta. Yang kedua, keadilan sosial dan pemerataan. Berbeda dengan sistem kapitalistik yang hanya memperkaya pemilik modal terbesar, sistem koperasi gotong royong ini memastikan bahwa setiap orang yang berkontribusi, baik menyumbang barang, tenaga maupun keahlian, akan merasakan manfaatnya secara proporsional. Yang ketiga, modal sosial sebagai pengganti modal finansial. Video ini membuktikan bahwa di dalam ekonomi Pancasila, kepercayaan dan kebersamaan adalah mata uang yang tidak kalah berharga dari uang tunai dalam memulai sebuah pergerakan ekonomi. Kritikan dan kekurangan video. Saya memberikan kritik untuk agar lebih jelas videonya ya. Meskipun pesan moralnya sangat kuat dan mulia, sebagai sebuah tayangan edukasi, ada beberapa catatan kritis mengenai kekurangan video ini agar pemahaman tentang ekonomi Pancasila tidak bias atau dianggap terlalu utopis atau khayalan. Utopis itu apa? Utopis adalah terlalu menyederhanakan masalah permodalan. Itu disebut utopis. Dalam dunia nyata, mendirikan koperasi berbadan hukum tetap membutuhkan modal likuid atau uang tunai untuk biaya administrasi, legalitas akta, hingga operasional awal yang tidak bisa serta-merta digantikan dengan komoditas mentah seperti sayur atau kerajinan tangan. Narasi video ini terkesan membuat penyelesaian masalah modal menjadi terlalu instan dan mudah. Hanya penjelasan tentang manajemen profesional. Kelemahan terbesar dari banyak koperasi gotong royong di Indonesia di dunia nyata adalah manajemen yang buruk, konflik internal, atau kurangnya transparansi keuangan. Video ini hanya berfokus pada indahnya pembukaan koperasi, namun melupakan edukasi bahwa gotong royong dalam ekonomi juga harus diimbangi dengan sikap profesional, pencatatan keuangan yang jujur, dan pembagian sisa hasil usaha atau SHU yang jelas agar tidak memicu kecemburuan sosial. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan kualitas teknis dan sulih suara. Audio rekaman suara dubbing antar tokoh dalam video terdengar menggunakan mikrofon berstandar kasual dengan artikulasi pembacaan teks yang agak kaku. Selain itu, transisi teks dialog berjalan cukup cepat sehingga penonton harus berkonsentrasi penuh agar pesannya tidak terlewat. Kesimpulannya, video ini adalah stimulus visual yang sangat bagus untuk tingkat dasar guna membumikan teori ekonomi Pancasila yang seringkali terdengar abstrak di buku pelajaran. Pesan utamanya sukses tersampaikan dengan gotong royong ekonomi masyarakat. Lapis bawah bisa menjadi lebih kuat dan sejahtera. Namun, kritik di atas penting diingat agar kita paham bahwa mempraktikannya di dunia nyata membutuhkan kerja keras manajemen yang jauh lebih kompleks daripada sekedar kesepakatan satu kali rapat desa. Nah, teman-teman dan guru pengampu, itu tadi adalah reaksi, analisis, serta kritik membangun dari saya mengenai video perwujudan gotong royong dalam ekonomi Pancasila. Kesimpulan yang bisa kita
ambil adalah gotong royong memang menjadi urat nadi perekonomian kita. Namun dalam penerapannya di dunia nyata, manajemen yang profesional dan transparan tetap menjadi kunci utama. Semoga ulasan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua, serta memenuhi poin penilaian tugas pendidikan Pancasila kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Dina Ovanalia dari kelas 10 MPLB 1 pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.